Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Summa amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa melanjutkan kajian Madkhal ila Tasawuf al-Islami li Sayyidina Maulana Nuruddin Dr. Al-Jumah Hafizallahu Ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid dharaini amin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Sayyidina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan rahmatan lil alamin, juru bicara resmi Allah Subhanahu wa taala di atas bumi ini. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang ingkarul karamat. Dan kita sudah membahas tentang dalil dari Al-Quran yang menetapkan bahwasanya karamat itu terjadi menurut Ahlussunnah wal Jamaah, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis serta riwayat dari sahabat dan dilakukan oleh umat-umat sebelum umat Islam. Kemudian kita masuk di nomor 2. Mungkin tak malu syekh, tak malu syekh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi ilmihi wa bi barakatihi wa bi amdadihi fid dharain amin. Wa qad qasarat al-athar al-marwiyyah an karamat as-sahabati ridwanullahi alaihim. Wa min dhalika ma rawahu al-Baihaqi fi dalail an-nubuwah an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Umar بعث جيشا وأمر عليهم رجلا يدعي سرية وبينما عمر رضي الله عنه يخطب فجعل يصيح يا سارية الجبل. فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجيش فقال يا أمير المؤمنين لقينا عدونا فهزمونا فإذا صائح يصيح يا ساري الجبل فأسندنا ظهورنا إلى الجبل فهزمهم الله. Jadi ini riwayat dari sahabat. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang dalil Al-Quran tentang karamat. Mulai dari Sayyidina Sulaiman, terus Sayyidatina Maryam alaihissalam. Kemudian umat-umat terdahulu, 3 orang yang masuk ke dalam gua kemudian tertutup. Kemudian sekarang kita membahas tentang karamah yang terjadi pada masa sahabat. Jadi ketika Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu mengutus Sariyah. Sariyah ini adalah pemimpin atau pasukan jaysh, tentara yang dikirim oleh Sayyidina Umar ke Madinah untuk berperang melawan kaum Quraisy saat itu. Dan umat Islam kalah. Jadi umat Islam sempat mengalami kekalahan pertama kali. Kemudian setelah itu Sayyidina Umar khutbah di atas mimbar, dan melihat orang-orang kafir dari belakang yang berada di gunung. Jadi umat Islam berada di tempat yang rendah, kemudian orang kafir berada di tempat yang tinggi. Sayyidina Umar yang sedang khutbah pada saat itu mengatakan, "Ya Sariyah,
al-jabal, yani Sariyah menoleh ke belakang, musuh ada di belakang. Kemudian mereka menoleh dan mendengar suara Umar. Ya Sariyah al-jabal, menoleh ke belakang, di sana ada musuh. Kemudian naik ke gunung dan umat Islam berhasil memukul mundur orang kafir Quraisy pada saat itu. Kemudian setelah peristiwa ini terjadi, jadi sebagian yang mendengar suara Umar itu aneh, merasa heran. Ya Maulana, kenapa Anda mengatakan ya Sari al-Jabal al-Jabal? Ada apa sebenarnya yang terjadi? Dia bilang, Sayyidina Umar mengatakan, saya tidak menguasai diri saya. Saya melihat Sariyah yang merupakan pemimpin jaysh umat Islam, itu musuh ada di belakang. Mereka tidak melihat musuh kalau ada di belakang. Sehingga saya mengatakan ya Sari al-Jabal al-Jabal, yaitu musuh ada di gunung. Ini merupakan bentuk karamah Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, bahwa bagaimana mungkin Sayyidina Umar yang ada di kota Mekah, kemudian pasukan Islam yang ada di Madinah, itu Sayyidina Umar mampu melihat dengan mata basirah apa yang terjadi di sana. Jadi kalau kita di sini, umpamanya kita berada di sini terus perang berkecamuk di Palestina, kita mengatakan ya pasukan Palestina itu orang Yahudi ada di belakang tembok. Itu. Ini merupakan karamah, yaitu karamah yang kita sebut dengan al-kashf, al-kashf atau isyrakat. Jadi Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Sayyidina Umar membuka tabir, seperti yang kita jelaskan sebelumnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membuka malakut dan alam muluk. Jadi alam muluk antara Mekah dengan Madinah itu sebenarnya dengan alam muluk. Alam muluk di mana Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Sayyidina Umar. Jadi basirah yang ada di dalam hati ini kan tidak mampu melihat karena ada jasad. Tetapi kalau tabir ini dibuka, artinya tabir nafsu terus kegelapan yang ada dalam hati itu dibuka, maka hati bisa melihat dari tempat yang jauh. Seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, bahwa dia Sayyidina Umar ada di kota Mekah, dia melihat pasukan umat Islam yang ada di Madinah. Ini sering kita alami seperti yang dialami oleh Maulana Kiai Haji Ahmad Dalek. Ketika dia berada di rumah, terus Abdul Rahman, salah satu muridnya, berada di taman tempat jauh membaca Al-Quran. Guru Kiai Ahmad Dalek, dia tegur bahwasanya bacaanmu salah. Itu dia melihat. Jadi seperti kita yang ada di sini, kemudian mereka menghadap membaca di Masjid Azhar, dia tahu kalau bacaannya salah. Akhirnya disuruh panggil. Setelah Abdul Rahman dipanggil, bilang, ada apa Puang? Coba aku baca tadi, apa yang kau hafal itu? Karena bacaanmu salah. Setelah dia baca kembali, ini tidak begini, salah yang kau baca itu. Yang benar, coba di Al-Quran. Ini adalah kashf. Kita kenal istilahnya kashf atau isyrakat. Isyrakat di mana Allah Subhanahu wa taala membuka alam muluk atau alam malakut. Jadi hijab terbuka. Hijab terbuka seperti kalau kita mimpi. Kita mimpi ketika jasad ini tidur, kita mimpi. Melihat diri kita ada di mana-mana. Atau kita ketemu dengan syekh dalam mimpi. Itu karena roh ini dia keluar. Jasad kalau tidak bergerak, basirah ini akan melihat, roh akan melihat dari jauh.
melihat dari jauh, dan roh ini tidak bisa dihalangi oleh dinding karena dunia berbeda. Jadi semua yang kita saksikan mulai dari dinding, terus karpet, terus bangunan, itu namanya turab. Itu jasad berhubungan dengan mata. Tetapi hati, nur yang ada di dalam hati itu akan berhubungan dengan nur. Itu. Jadi basira, nur yang ada dalam hati atau ruh, dia dari jenis nur, tidak terhalangi oleh tembok atau bangunan. Sehingga apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar berada di kota Mekah, dia mampu melihat pasukan Islam yang ada di kota Madinah. Ini disebut dengan isyrakat atau al-kashf dalam ulama sufi. قال الإمام البيهقي بعد أن سرد هذا الحديث وهذا الحديث أصل في جواز كرامات الأولياء. وفي رواية عند أبي نعيم الأصفهاني أن عبد الرحمن بن عوف سأله متعجبا بعد الخطبة أي شيء هذا؟ قال والله ما ملكت ذلك رأيتهم يقاتلون عند جبل يؤتون من بين أيديهم ومن خلفهم فلم أملك أن قلت يا سارية الجبل يضحكوا بالجبل. Jadi ketika Sayyidina Abdurrahman bin Auf yang hadir mendengarkan khutbah Sayyidina Umar, dia heran. Ya Maulana, kenapa Anda mengatakan ya sari al-jabal al-jabal? Ada apa sebenarnya? Sayyidina Umar mengatakan, saya tidak mampu menguasai diri saya. Ketika saya melihat pasukan Islam, musuh ada di belakang, itu secara spontan saya mengatakan ya sari al-jabal al-jabal. Menoleh ke belakang, di belakang ada musuh. Di sini menggambarkan bahwasanya terkadang seorang wali dia tidak mengetahui atau tidak mampu menahan atau memiliki dirinya. Jadi apa yang disampaikan itu spontan. Jadi seolah-olah Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hatinya ucapkan kata ini setelah kasf terbuka. Seperti yang dialami oleh Sayyidina Umar, la amliku nafsi. Saya tidak bisa membendung diri saya. Dengan spontan saya mengatakan ya sari al-jabal al-jabal. Itu tanpa memikirkan, tanpa merancang dan sebagainya. Oleh karena itu terkadang seorang wali kalau kasf terbuka, apa yang disampaikan dia juga tidak tahu apa yang mereka sampaikan. Kita semua sering merasakan hal seperti ini. Tiba-tiba kita mengatakan sesuatu dan itu benar. Itu keluar sendiri dari dalam. Ini kebanyakan biasanya orang tua kepada anak. Jadi orang tua yang tidak berpendidikan, Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada dari dalam untuk mengucapkan kata kepada anaknya. Bilang, wahai anakku, lakukan hal ini. Dia sendiri tidak tahu dari mana hal tersebut, bagaimana bisa keluar dan bagaimana cara dia tidak tahu. Oleh karena itu jenis-jenis wali bermacam-macam. Ada wali tidak tahu dirinya kalau dia wali. Ada wali tahu dirinya dia wali tetapi dia tidak mengetahui apa yang disampaikan itu, keluar dengan spontan. Ada juga wali tahu dirinya kalau dia wali dan tahu apa yang disampaikan. Seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Umar di sini, itu dia tidak mengetahui, dia tidak menahan kenapa kata itu bisa keluar dengan spontan. Ini menggambarkan kepada kita bahwasanya semua itu terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi wali bagaimanapun derajatnya, nabi bagaimanapun derajatnya, semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala
tidak terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Syekh, kemudian sahabat, para nabi, para malaikat, semua makhluk di dunia ini semuanya wasilah saja. Jadi Allah ingin menyelamatkan pasukan umat Islam melalui Sayyidina Umar. Melalui Sayyidina Umar. Itu. Jadi dari Sayyidina Allah mengilhamkan kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Umar menyampaikan kepada Sariyah, memberitahukan kepada Sariyah bahwasanya musuh ada di belakang. Ini semua tawassul. Yakni pas Sariyah mendapat ilham atau keselamatan dari Allah melalui Sayyidina Umar. Seperti yang kita jelaskan sebelumnya bahwa tidak ada makhluk di dunia ini tanpa melalui wasilah. Itu semua, tidak ada yang hidup tanpa wasilah. Salat, puasa, haji, belajar, menghafal, semuanya itu wasilah untuk mencapai satu tujuan, yaitu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. وما حدث لسيدنا عمر رضي الله عنه وهو ما يطلق عليه السادة الصوفية الكشف الذي هو محض عطاء الله وعطاء من الله وليس للولي فيه شيء. Jadi sini apa yang dialami oleh Sayyidina Umar yang kita kenal dengan al-kashf atau isyrakat. Jadi al-kashf ini atau isyrakat ketika seseorang melakukan ibadah atau berzikir yang intinya tadi at-takhalli wat-tahalli summa tajalli. At-takhalli artinya meninggalkan semua hal-hal yang buruk. Kemudian at-tahalli bil fadail, mengerjakan hal-hal yang baik. Jadi keburukan diganti dengan kebaikan. Nanti akan muncul namanya tajalli. Tajalli yakni Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan atau membuka tabir hasil daripada takhalli dan tahalli tersebut. Ini yang kita kenal dengan isyrakat atau al-kashf. Jadi wali ini tidak ada apa-apanya. Jadi seorang wali bagaimanapun derajatnya, Sidi Abdul Qadir Jailani, Sidi Abi Hasan Asy-Syadzili, itu semua karamat yang mereka miliki atau ilmu yang mereka miliki rahmah dari Allah Subhanahu wa taala, semua Allah yang memberikan. Itu sampai semua nabi, semua malaikat tidak ada apa-apanya. Itu semua an-nafi wa dar wallahu Subhanahu wa taala. Wasilah bukan wasilah, semuanya hanya perantara saja. Tetapi seperti yang disebutkan dalam hadis, innama ana qasimun wallahu huwal mu'ti. Kata Nabi, saya hanya yang membagikan saja. Masyai itu hanya membagikan saja. Guru hanya membagikan saja. Tetapi Allah wal mu'ti. Allah an-nafi wa dar, ar-razzaq, al-mu'ti, al-mani dan sebagainya. Oleh karena itu, seperti yang kita jelaskan sebelumnya, masalah tawassul bukan berarti kita meyakini Sayyidina Husain yang memberi manfaat dan mudarat, bukan. Itu hanya semacam al-akhsu bil asbab. Kalau mau lulus silakan belajar. Mau kaya silakan berusaha. Itu hukum, namanya hukum kaun. Hukum kaun ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an yang merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. وهو يقول لبعض الأولياء إجرام للخير على أيديهم كما حدث مع سيدنا عمر رضي الله عنه، لكن قد تكون وبال على صاحبها إذ لم يستعملها في الخير كما قال صاحب الحكم: من اطلع على أسرار العباد لم يتخلق بالرحمة الإلهية كان ابتلاؤه فتنة عليه، لذلك وجب في كل وقت التخلق بالرحمة الإلهية والالتزام بالشرع الشريف. Al-kashf, al-karamat, wal isyrakat, semua itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karamat ini
yang merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang perlu kita lakukan pada rezeki ini tiada lain kecuali mensyukurinya. Seperti kalau kita lulus ujian, itu rezeki perlu disyukuri. Ujian alhamdulillah dapat nilai mumtaz, syukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Tingkatkan cara belajar, panggil teman-teman datang ke rumah, potong kambing dan sebagainya. Itu mensyukuri, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula karamat. Ada orang diberi ilmu. Masya Allah, Sidi Maulana Nuruddin, Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada Maulana dengan membuka alam mulk dan alam malakut. Dari Maulana sampai kepada kuliatul kuliat, semua ilmu sampai ke puncak. Kuliatul kuliat. Kita ini masih di puru. Kalau berbicara masalah ini, kita ini puru-purunya saja. Belum sampai ke atap, belum sampai ke kuliat. Kalau Maulana Imam, kuliatul kuliat, semua ilmu. Apa saja yang kau tanyakan masalah. Jadi kalau Allah membuka alam mulk dan alam malakut, semua ilmu yang pernah dibicarakan di dunia ini akan terbuka bagi seseorang. Itu dalam sekejap mata kun fayakun, selesai masalah. Ini disebut dengan kasyf atau isyrakat. Ini disebut dengan rezeki. Apa yang kita lakukan pada rezeki ini tiada lain mensyukuri. La in syakartum la azidannakum. Mensyukuri, kalau diberi ilmu diajarkan, Allah akan menambah ilmu. Ada rezeki silakan dinafkahkan. Diberi kekuatan silakan membantu yang lemah. La in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita tidak mensyukuri karamat ini dengan bergantung kepadanya atau menjadikan suatu kebanggaan, maka itu akan menjadi malapetaka. Oleh karena itu, terkadang seseorang diberi ilmu untuk mengetahui alam mulk dan alam malakut, tetapi tidak diberi ilmu untuk mengetahui apa yang ada dalam hati seseorang. Kenapa? Yang diberi ilmu untuk mengetahui apa yang ada dalam hati seseorang itu disertai dengan rahmah. Tajalliyat rahmah. Karena orang yang diberi ilmu untuk mengetahui apa yang ada dalam hati tanpa dibarengi dengan sifat rahmanya Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadi fitnah. Kenapa? Mungkin ada seseorang datang dari mencuri umpamanya. Ini datang dari mencuri. Itu musibah. Pertama, membuka aib seseorang di depan umum. Yang kedua, orang tersebut bisa saja mengelak namun ini tidak mengaku. Kemudian orang ini bisa keberatan karena dipermalukan depan orang banyak, dia akan balas dendam dengan cara apapun. Oleh karena itu, orang yang diberi ilmu untuk mengetahui kebaikan dan keburukan dalam hati itu disertai dengan sifat rahmanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita punya kaidah as-satru aula minal kasyf. Menutup aib seseorang itu lebih aula daripada membuka rahasia seseorang. Oleh karena itu, seperti yang dikatakan oleh Sidi Ibn Taymiyah Sakandari, manitala ala asraril ibad. Jadi ada orang yang berilmu, dia tahu apa yang ada di dalam hati. Alhamdulillah kami ini mukaddim Tarekat Syadziliyah, suatu saat kami rapat di rumah Maulana malam setelah salat Isya. Saat itu di dalam hati saya meminta sesuatu yang sampai sekarang juga belum terkabulkan. Pas kami rapat di rumah Maulana, Maulana masuk dari rumah, datang langsung menghadap ke saya. Dia menghadap ke saya sebelum memulai pembicaraan. Maulana lihat saya, insya Allah kamu akan dapat
Apa yang kau minta? Ya, saya heran, saya kaget. Apa yang disampaikan persis apa yang... Jadi Maulana membaca hati saya. Itu. Dan itu berbagai sering sekali terjadi. Bukan cuma saya, di antara para mukaddimin ada itu biasanya Maulana sampaikan. Tetapi ini orang yang diberi ilmu untuk mengetahui apa yang ada dalam hati seseorang tanpa dibarengi dengan sifat rahmah, itu akan menjadi fitnah dan akan menjadi bala. Jadi manittala ala asrari ibad walam yatakhallaq birahmatil ilahiyah. Jadi sifat rahmah Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sering menyebut ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, sifat ini akan yatajalla kepada seseorang sehingga seseorang itu memiliki sifat rahmah, sifat penyayang. Kanat tilauhu fitnatan alaihi. Maka mengetahui apa yang ada dalam hati seseorang merupakan fitnah baginya. وفي الأصول التي دلت الصحابة كذلك ثبت لكثير من الصالحين وقوع الكرامات بمشاهدة واعتراف الكثير بها. ومن ذلك ما روي عن الإمام الشاطبي صاحب الشاطبية وهو من أهل القرآن من أولياء الله الصالحين الكبار. حكى عنه الإمام شمس القراء ابن الجزري في كتابه غاية النهاية قال: أخبرني بعض شيوخنا الثقات عن شيوخهم عن الشاطبي كان يصلي الصبح بجلس الفاضلية ثم يجلس للإقراء، فكان الناس يتسابقون السير إليه ليلا، وكان إذا قعد لا يزيد على قوله من جاء أولا فليقرأ ثم يأخذ على الأسبق فالأسبق. فاتفق في بعض الأيام أن بعض أصحابه سبق أولا، فلما استوى الشيخ قائلا قال: من جاء ثانيا فليقرأ، فشرع الثاني في القراءة وبقي الأول لا يدري حاله. Dari Sayyidina Maulana Imam Asy-Syatibi, Sahibu Syatibiyah al-Masyhura, wa huwa min kibari qurra wa min kibari awliyaillah subhanahu wa ta'ala. Imam Syatibi buta, tidak melihat. Jadi kebiasaan itu pagi setelah selesai salat subuh buka majelis Al-Qurra, seperti Ustaz Mi'raj, buka majelis qiraah di rumahnya. Jadi Imam Syatibi ini karena min kibari qurra, orang datang dari berbagai macam penjuru. Yatasabaquna, mereka berlomba-lomba untuk duduk di paling depan. Karena antrian, siapa yang datang nomor 1 berarti dia pertama, nomor 2 dan seterusnya. Jadi suatu saat ya orang berdatangan, yang datang pertama duduk di depan, terus kedua, ketiga. Jadi Imam Syatibi setelah selesai salat subuh duduk, tidak banyak bicara. Kata-kata yang sering muncul, manja awalan falyaqra, yang datang pertama silakan baca, sumal asbaq fal asbaq. Tetapi kali ini Maulana mengatakan manja sanian falyaqra, yang datang nomor 2 silakan baca. Yang pertama ini heran, ada apa dengan saya ini? Biasanya Imam Maulana manja'a awalan falyaqra, sekarang manja'a saniyan falyaqra. Yang namanya nomor 1 tentu bingung, itu melihat keadaannya. Kemudian dia mulai memikirkan, apa kesalahan saya sebenarnya, kenapa saya dilompati. Akhirnya terbetik di dalam hatinya bahwa semalam dia junub. Dia junub karena orang berlomba-lomba datang ke makra'ah, dia lupa untuk mandi junub. Hanya dia langsung saya datang.
tanpa mandi junub. Akhirnya kali kedua ini sedang membaca. Kali pertama ini dia pergi ke hammam atau di WC masjid. Dia mandi, terus bersih-bersih, kemudian salat dan kembali. Setelah selesai yang kedua ini membaca, kemudian imam mengatakan man jaa awalan falyaqra. Padahal dia buta. Dari mana Maulana Imam Asy-Syatibi mengetahui hal ini? Bagaimana cara mengetahuinya? Itu dia sendiri tidak tahu. Itu. Jadi begitulah Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an melalui para walinya. Itu. Seperti yang kita jelaskan tadi, kadang-kala seorang wali apa yang keluar dari mulut dia tidak tahu sendiri, dia keluar begitu saja. Kita semua pernah merasakan, baik di rumah ataupun dengan teman, atau dalam keadaan diskusi, tidak tahu kita mengucapkan kata dan kata itu benar. Kita sendiri dari mana asalnya itu kata tidak pernah kita pikirkan dan tiba-tiba keluar. Ini yang datang imma khatir rahmani atau khatir malaki. Itu datang dari Allah Subhanahu wa taala yang ada di sebelah kiri atau dari malaikat yang ada di sebelah kanan. Itu datang muncul keluar begitu saja. Jadi ini merupakan karamah Imam Asy-Syatibi. Itu. Bagaimana dia tahu kalau orang ini mandi junub? Itu. Tidak pernah bicara, tidak pernah ketemu. Mulanya datang selesai salat, datang di tempat dulunya manja awalan falyaqra. Ini manja asalnya falyaqra. Bagaimana dia mengetahui kalau orang ini dalam keadaan junub? Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan di dalam hatinya. Al-qalbu baina asabi asbu min asabi rahman yuqallibu kaifa yasha. Jadi hati ini berada dalam telapak tangan Allah Subhanahu wa taala. Seperti pulpen ini, yuqallibu kaifa yasha. Allah akan membalik-bolak hatinya kapan saja dia kehendaki. وأخذ يتفكر فيما وقع منه بعد مفارقة الشيخ من ذنب أوجب حرمان الشيخ له، وفطن أنه أجنب تلك الليلة ولشدة حرصه على النوبة نسي ذلك، ولما انتبه فبادر إلى الشيخ، فاطلع الشيخ على ذلك فأشار لسانه بالقراءة، ثم إن ذلك الرجل بادر إلى حمام جوار المدرسة فاتصل به، ثم رجع قبل فراغ الثاني، والشيخ قائد أعمى على حاله، فلما فرغ الثاني قال الشيخ من جاء أولا فليقرأ، فقرأ، وهذه كرامات عجيبة تدل على حفظ الله لكتابه بواسطة أوليائه، فماذا رأى الشيخ وكيف علم لا نعلم، ولكنها كرامة من عند الله قد يعلم الشيخ بها أصلا. Ini adalah tipe-tipe karamah atau bentuk-bentuk karamah. Seperti yang kita jelaskan, ada orang tahu dirinya kalau dia wali. Seperti kibaril aulia, Sidi Abdul Qadir Jailani, Sidi Abi Hasan Syadzili, Sidi Maulana Ibrahim Disuki, Sidi Maulana Ahmad Rifai dan sebagainya. Ada orang tidak tahu dirinya kalau dia wali. Oleh karena itu dalam hadis akhfallahu samania fi samania, Allah menyembunyikan 8 di 8 hal. Akhfa waliyahu bainan nas, Allah menyembunyikan walinya di antara manusia. Kenapa? Supaya kita tidak menyombongkan diri untuk keluar dari falsafah takabur. Kenapa orang menyombongkan diri? Karena dia memandang remeh seseorang. Andai kata dia tidak pandang remeh, tidak mungkin dia menyombongkan diri. Itu. Jadi kesombongan ini karena memandang remeh, merendahkan seseorang. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan walinya di antara
manusia, supaya kita menghargai semua manusia. Oleh karena itu, falsafah dalam dunia tasawuf, i'tabir nafsaka aswa min kulli nas. Jadi anggaplah dirimu ini lebih buruk daripada semua manusia. Untuk apa? Untuk selamat dari falsafah takabur. Kalau Anda mengatakan diri saya ini lebih buruk dari semua orang, tidak mungkin Anda menyombongkan diri. Karena sifat sombong ini ada ketika Anda memandang remeh seseorang, merendahkan seseorang. Ketika Anda berada di bawah, tidak mungkin Anda menyombongkan diri yang ada di atas. Coba kita ini mahasiswa Azhar menyombongkan diri sama Syekh Ahmad Tayyib. Apa yang terjadi? Alhamdulillah semuanya rasib dan semuanya dipulangkan. Itu tidak mungkin Anda menyombongkan diri kepada yang lebih besar. Biasanya kita merendahkan kepada yang lebih besar. Oleh karena itu, para masyayikhina i'tabir nafsaka aswa min kulli nas. Anggaplah dirimu itu lebih buruk daripada semua orang. Jangan sampai tukang beca yang kita rendahkan, sopir taksi yang kita rendahkan itu wali min auliyaillah. Terus bagaimana kalau itu wali Allah, apa yang terjadi? Adali waliyan faqad azantu bil harb. Siapa yang memusuhi wali-wali saya, Allah mengatakan saya akan turun tangan untuk berperang. Apa yang terjadi kalau sudah begini? Kita yang celaka. Jadi ini memotivasi kita bahwasanya tidak ada artinya menyombongkan diri. Sehebat apapun seseorang dalam bidang ilmu, tidak mampu mengalahkan semua orang yang ada di dunia. Kita umpamanya ke ruang Azhar doktor tafsir. Kita ini profesor doktor tafsir mau menyombongkan diri. Silakan bersaing dengan 1 miliar jurusan tafsir. Anda bisa kalahkan semua 1 miliar itu. Daripada membuat diri pusing, sakit kepala untuk dikenal dan mengangkat diri sendiri, mendingan merendahkan diri. Man tawada'a lillahi rafa'ah. Siapa yang tawadu karena Allah, Allah akan mengangkat derajatnya. Biarlah Allah mengangkat derajat kita. Tidak perlu capek-capek mengangkat diri sendiri. Gitu. Wa man takabbara khafadahu. Siapa yang menyombongkan diri, Allah akan merendahkannya. Itu. وكذلك رأينا من شيوخنا الشيخ أحمد حمادة وهذا الشيخ لم يتزوج، توفي عنده 92 سنة، وكان يسكن وراء سيدة سكينة بنت سيدنا حسين، وكان يسكن في شقة أعطاها له صاحب العقار، لأنه اعتقد فيه الولاية ووجده رجلا صالحا ووليا وتركه في هذه الشقة حتى Jadi Sayyidina Maulana Ahmad Hamadah juga min kibaril qurra wa min kibaril syafi'iyah. Dia mazhab Syafi'iyah. Sayyid Hamadah ini dia tidak kawin. Jadi umurnya 94 tahun. Dia tinggal di suatu syakah, itu diberikan oleh simsar, karena dia melihat orang ini ada tanda-tanda kewalian, dia orang saleh, sehingga ya Maulana tinggal di rumah ini tasarraf kaifa tasya. Anam minta waktu beliau hanya mempergunakan satu syakka saja, satu kamar saja untuk menyambut tamu-tamunya. Tidak mempergunakan semua kamar yang ada di dalam rumahnya. Jadi Maulana Ahmad Hamadah ini setiap malam salat tahajud 11 rakaat dan salat duha 12 rakaat. Sepanjang hidupnya itu dilakukan. Kemudian mengajar Al-Majmu' li Imam An-Nawawi. Yang punya rumah ini
kalau tengah malam dia dengar kalau Syekh bangun dan wudu. Sama kalau kita tetangga, orang masuk di hammam, kita kedengaran buka Hanafiah, oh Syekh lagi wudu, Syekh lagi di hammam. Itu dilakukan selama hidupnya. Jadi suatu saat yang punya rumah ini tidak mendengar suara air atau Syekh ini ada di hammam. Dia tidak mendengar. Akhirnya tuan rumah ini pergi ke sebelah, melihat kenapa Syekh tidak bangun seperti malam-malam sebelumnya, tidak bangun salat tahajud. Ketika dia turun melihat ternyata Maulana sudah meninggal. Jadi Syekh Ahmad Hamadah setiap malam salat tahajud, salat duha setiap pagi, dan dia meninggalkan salat tahajudnya pas ketika meninggal. Pas ketika meninggal. Jadi Syekh Ahmad Hamadah min karamatihi istiqamah. Jadi begitu salat tahajud 11 rakaat, salat 12 rakaat tidak pernah ditinggalkan. Itu lebih baik daripada karamah terbang, terus dibukakan alam mulk, alam malakut. Oleh karena itu al-istiqamah khairu min alfi karamah. Istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Bahkan dikatakan al-istiqamah huwa ainul karamah. Itu. Karena yang istiqamah ini susah. Kita mungkin belajar 1 bulan 2 bulan, tetapi bulan ketiga sudah bubar. Jadi siapa yang diberi istiqamah itu menunjukkan bahwasanya dia memiliki ribuan karamah. Dan merupakan min kibari auliyaillah subhanahu wa ta'ala. Di zaman sekarang ini Sayyidina Maulana Nuridatul Al-Jumah sallallahu taala min akbari karamatihi mustaqim, sehingga semua lawannya pada heran. Dicaci maki, dimusuhi, pernah diteror di masjid, tidak pernah pudar, tidak pernah mundur dari kemauan kerasnya untuk mengajarkan ilmu, untuk menghidupkan halaqah di Azhar. Jadi betapa banyak masyayikh di Azhar ini. Dulu tidak ada yang memberi halaqah di Azhar kecuali Maulana Dr. Ali Jum'ah sendiri. Dari dulu Maulana mendapat cacian, hambatan, tapi tidak pernah berhenti. Itu istiqamah. Jadi sampai sekarang Maulana masih mengajar, tetap mengajar. Dari 40, 50, 60 tahun yang lalu mengajar sampai sekarang. Itu merupakan istiqamah yang sehingga mereka mengatakan Maulana Dr. Ali Jum'ah la masila lahu fil yawm. Itu tidak bisa kita cari orang seperti Maulana saat sekarang ini. Sehingga alhamdulillah Maulana diutus sebagai mujaddid untuk saat sekarang ini. Mujaddid di bidang tasawuf, mujaddid di usul fikih, di bidang fikih, pemikiran dan sebagainya. Jadi Allah Subhanahu wa taala karunia Maulana ilmu, berbagai macam ilmu, tapi yang paling mengagumkan adalah keistiqamahannya dalam mengajar, dalam membina umat, dalam membentuk generasi, menghidupkan halaqah di Azhar, dan memberantas kebodohan, dan mematikan kelompok-kelompok teroris. Itu merupakan karamah yang sangat besar. ولم يستحلف الشيخ أحمد حمادا شيئا بالشفرة إلا غرفة واحدة يستقبل بها الناس ويسلكها 12 ركعة
ويصلي قيام الليل 11 ركعة في مرة واحدة ترك الشيخ قيام الليل. وكان الرجل صاحب العقار يشكر الشيخ أحمد حمادة وهو يتوضأ في الليل. في هذا اليوم لم يشعر به وهو يتوضأ كالعادة، فنزل العراق ووجده قد مات. واليوم الذي توفى به هو اليوم الوحيد الذي لم يصلي به الليلة وذلك لموته. Jadi Sayyid Ahmad Hamada Allah Subhanahu wa taala karuniai istiqamah. Seperti yang kita jelaskan, al-istiqamah khairun min alfi karamah. Yang namanya khairun lebih baik mungkin 1000, 2000, 3000. Itu tidak ada batas. Seperti Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lebih baik berapa? 1, 2, 3 al-bab maftuh. Mungkin 2000, 3000, 4000 tidak ada masalah. Oleh karena itu para masyayikhina mengajarkan kepada kita doa. Allahumma rzuqna istiqamah shadika ala sabili ubudiyatilak wal qiyama bi huquqi rububiyatik wa nas'aluka ridaka wa afwaka wa karamaka ya akramal akramin. Para wali-wali mereka tidak meminta macam-macam seperti kita ini. Kita meminta rumah, meminta sepeda, meminta perusahaan dan sebagainya. Masih tidak ada masalah. Tapi kibarul aulia yang dia minta istiqamah. Kenapa? Kalau kita diberi harta umpamanya yang masalah, ini susah istiqamah. Kalau kita diberi kekayaan, itu kapan saja. Tetapi yang masalah, bisakah kita bertahan dengan kekayaan ini sampai akhir hayat? Itu. Sehingga yang paling mereka utamakan adalah istiqamah. Itu istiqamah. Karena yang namanya harta, orang semua punya harta. Orang dikasih ilmu. Yang susah ini bagaimana kita istiqamah dalam menuntut ilmu. Sekarang ini musim ujian. Alhamdulillah semuanya mujtahid. Semuanya mujtahid membaca mukarrar. Ya masalah apakah tetap istiqamah dalam ijtihadnya ketika selesai imtihan. Itu yang masalah. Sekarang semuanya mujtahid. Mujtahid mukarrar. Setelah selesai ujian, buku disimpan dan ditutup, simpan rapat-rapat, bahkan disimpan dalam kardus. Itu yang masalah. Jadi bagaimana kita tetap istiqamah, ujian, tidak ujian, ada mukarrar, tidak ada mukarrar, tetap belajar. Yang namanya mahasiswa itu identik dengan buku. Yang namanya mahasiswa identik dengan belajar. Yang namanya mahasiswa identik dengan membaca. Sama dengan pemain bola. Pemain bola tiap hari latihan. Itu. Tiap hari latihan. Pembalap tiap hari latihan. Kecuali mahasiswa atau tiap hari tidak membaca. Jadi selama Anda mahasiswa, jadilah seperti petani. Petani tiap hari ke kebun. Jadi itu jadikan wirid. Tiap hari membaca 15 menit. Tiap hari. Tidak bisa 15 menit, 10 menit tiap hari. Selama sebulan baca 10 menit per hari selama sebulan. Bulan kedua 11 menit. Tidak terasa. Bulan ketiga bisa berlanjut 2 bulan. Tambah lagi 13 menit. Akhirnya Anda mampu membaca 8 jam per hari. Itu dengan cara seperti ini. Yang penting istiqamah dan istimrar. وقد كان الشيخ أحمد حمادة يحفظ القرآن بالقراءات العشر، وكان يجلس في صحن الأزهر في مسجد سيدنا الحسين يعلم الناس القراءات العشر، وكان يقرأ على المجموع للإمام النووي لأنه كان شافعي المذهب وكان عالما من علماء الأزهر،
ولا يسمع به أحد. Jadi Sayyidi Ahmad Hamada seperti Imam Syatibi, dia mengajarkan qiraat al-asyarah di Masjid Ashar dan di Masjid Sayyidina Husain. Di samping itu juga mengajar al-Majmu' Imam Nawawi. Ini menunjukkan min kibari Syafi'iyah. Jadi kalau dia sudah mampu mengajar al-Majmu', itu artinya min kibari Syafi'iyah. Walakin la yasma bihi ahad. Kadang-kala seseorang diberi ilmu, tidak ada muridnya. Kadang-kala seseorang diberi ilmu, punya murid 5-10. Ada yang diberi murid 20, ada yang 100, ada 200. Itu tergantung rezeki masing-masing. Tetapi Maulana Ahmad Hamada tetap mengajar al-Majmu' dengan qiraat al-asyarah. Sehingga Sidi Maulana Nuridatul Al-Jum'ah selalu ikut sama Maulana Ahmad Hamada. Sayyid Mahmud Khalil Khusari, dia buta. Dia berada di Haisadis. Haisadis 1 Oktober. Di sana ada namanya Khusari, Kampung Khusari, Masjid Khusari. Jadi di sana ada seorang pakar dalam ilmu qiraat. Itu. Ketiga Sayyid Mahmud Khalil Khusari datang ke Mesir di Masjid Azhar. Di Masjid Azhar biasanya orang buat halaqah seperti Maulana Abdul Halim, Abdul Latif, Abdul Hakim. Jadi buat makra'ah, kumpul setiap orang punya giliran membaca Al-Quran. Ketiga Mahmud Ali Khusari ini duduk di situ, tiba gilirannya baca Al-Quran. Akhirnya dia baca Al-Quran. Jadi semua yang mendengarkan bacaannya dia heran. Ini dari mana ini dia mampu membaca Al-Quran dengan bacaan yang bagus dan tajwid yang begitu bagus. Sehingga dikatakan, ya Maulana, tentu kamu menguasai qiraat dan menguasai tajwid. Hanya dites. Ya, kebiasaan ulama Azhar kalau ada orang hebat seperti ini langsung dites. Itu. Jadi Mahmud Khalil Khusari itu diuji tentang ahkam tajwid. Idgham gunna, idgham bila gunna, ahkam mumi dan sebagainya. Dia tidak tahu. Bilang saya tidak tahu. Hanya mengatakan yang memimpin qiraat ini, kamu menghina saya atau bercanda kepada saya. Tidak mungkin orang sehebat seperti kamu membaca Al-Quran tidak tahu tajwid. Bilang, wallahi saya tidak tahu. Saya ini belajar sama guru saya di kampung. Dia mengajarkan kepada saya qiraat tanpa tajwid. Itu. Di mana guru? Ayo kita ke sana. Bilang, tidak usah ke sana. Guru saya tidak ada yang kenal. Dia hanya memiliki satu murid, cuma saya saja. Dia bilang, saya akan mengajar kamu dan menurunkan semua ilmu saya kepada kamu sehingga selesai semua qiraat dengan bacaan bagus kau pergi di Azhar. Di sana kamu akan dikenal. Jadi guru seperti ini betul-betul punya keikhlasan mengajar satu orang saja. Dia tidak mau dikenal. Itu. Dia tidak mau dikenal. Menurunkan semua ilmunya kepada Mahmud Khalil Khusari yang buta, kemudian datang ke Kairo. Disitulah Mahmud Khalil Khusari akan dikenal di langit dan di bumi. Yang merupakan Syekh Maqari Al-Misriyah. Ini jarang kita temukan seperti ini. Biasanya orang semuanya mau dikenal. Kita semuanya mau dikenal. Mau masyhur dan sebagainya, punya murid dan sebagainya. Tetapi gurunya Mahmud Khalil Khusari betul-betul lillahi subhanahu wa ta'ala mendidik generasi meskipun satu. Dari satu ini akan menghasilkan ribuan Mahmud Khalil Khusari. Itulah bentuk para masyayikh kita mendidik dan mengajar. Tidak perlu terlalu banyak. Jumlah yang banyak bagus. Tetapi kalau tidak ada yang mau mendengar,
tidak ada yang mau ikut aturan, biar satu orang saja. Satu orang yang jadi dan yang Allah Subhanahu wa taala mendengarkan isi hatinya. Bisa membawa dunia ini jadi aman. Bisa membawa dunia ini jadi makmur. Gitu. وقد رأيت الشيخ في شبابي وتعجبت من أمر عجيب كان يسمعه أنه كان مثلا إذا صلى الظهر قام وأتم ركوعه وسجوده وكأنه في تمام صحته فإذا انقضت الصلاة ينادي ويقول احملوني احملوني ونأتي لنحمله وكان خفيف الوزن وكان يصلي الفريضة كما يجب. Jadi Syed Maulana Ahmad Hamadah di umur tuanya seperti masyai-masyai lain. Jadi mikaramatihi, kalau salat wajib, salat duhur dan sebagainya, dia sehat seperti orang sehat. Itu. Salat duha, salat tahajud seperti orang sehat, ruku, sujud dan sebagainya. Setelah assalamualaikum, ya jamaah ahmiluni. Itu. Karena tidak bisa berdiri, tidak bisa jalan. Itu salah satu karamanya. Ini merupakan karamah yang sangat tinggi. Melebihi karamah orang berjalan di atas air, terus orang bisa terbang di udara, berjalan di atas air dan mengetahui hati seseorang dan sebagainya. Tapi ini ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dia seperti anak muda, ruku, sujud dan sebagainya. Ini merupakan karamah yang luar biasa. Bahwasanya karamahnya datang ketika dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika bermuamalah dengan sesama manusia, dia seperti manusia biasa. Tua ya tua, dipikul, naik di kursi roda tidak ada masalah. Tetapi ketika berhadapan bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala fi ahsani hal, ini merupakan bentuk karamah yang paling tinggi. Wa innama yaqul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya'udu wa yaqul ihmiluni wa ka'anna batariyatul farigatan fil fard yaqumu fi sunnati yusalli wa jalisun ويصلي الضحى وقيام الليل قياما مثل الفرد. وشاهدت أيضا له ما يأتي. هذا الرجل لا علاقة له بالدنيا وكان يجلس لذكر الله فقط. وهذا النوع من الصالحين لابد أن يكون في الأمة حتى يدعو ويستجيب الله له ويزداد إيمان الناس باتكالهم بالله. Jadi itu tadi karamah Syed Ahmad Hamadah. Kalau dia salat wajib, salat tahajud, salat duha, dia sehat, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala seperti tidak sakit. Setelah itu kembali normal sebagai orang tua. Di sisi lain Maulana Syed Hamadah juga guru Maulana Sidi Nuruddin, di antara karamanya adalah dia tidak bergantung kepada dunia. Dia duduk berzikir, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pekerjaannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu langit. Wa minan nasi idza da'allaha fastajaba du'aahu. Jadi orang seperti ini harus ada di tengah-tengah umat Islam. Ketika dia berdoa, doanya dikabulkan. Untuk memenuhi hajat orang banyak. Oleh karena itu, masyayikh kita mengajarkan bahwasanya punya banyak murid bagus. Tetapi kalau di antara murid-murid yang banyak ini tidak konsisten,
tidak beradab, maka satu murid itu jauh lebih baik. Mendidik satu orang ini betul-betul dididik untuk menjadi manusia, sehingga kalau dia mengangkat tangannya ke langit, Allah Subhanahu wa taala mendengarkan suara hatinya dan pintu langit terbuka. Orang ini harus ada di antara umat Islam. Khususnya kita berada di dunia sekarang ini, itu sama fitnah, sama musibah. Jadi kita membutuhkan orang seperti ini yang mewakafkan dirinya untuk bermunajat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mengabulkan permintaannya, dan mampu bisa membantu masyarakat untuk mengatasi kesulitan yang mereka hadapi. فيزداد إيمان الناس واعتقادهم بالله وجدته يجلس وأنا خلفه وأمامه تابور من الناس يدخلون عليه واحدا واحدا وكل منهم يقول له ماذا يريد ويطلب منه الدعاء أن يشفي الله له مسألته ويدعو له ويقول له بالتوفيق إن شاء الله. فتعجبت له وهو لا يأخذ أموالا ولا أي شيء، وعرفت عشرة من هؤلاء الناس وكتبت أسماءهم حتى أراهم، والتقت وقابلت أحدهم وسألته ماذا فعل في مسألته التي سأل الشيخ إياها، ويقول لي إن الله قد وفقه وقضيت له حاجته، وهكذا هو وجميع عشرة، وقد رأيت هذا بعيني، وكل من طلب منه الدعاء فقد استجاب الله دعوته. أليست هذه كرامة؟ بلى، وليس هذا شيء معتاد، ولكن هذا الرجل كان هكذا دائما. Jadi Sayyid Ahmad Hamadah hidup, dia mewakafkan dirinya untuk umat, tidak bergantung kepada dunia. Dia bermunajat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan diri supaya doanya dikabulkan. Dan orang seperti ini itu harus ada seperti sahabat Sayyid Al-Qarani, Uwais Al-Qarani, yang kata Nabi kepada Sayyidina Umar, "Iza lakita Uwais Al-Qarani minal Yaman, fatlub minhu ayyad'u lak fa innahu mustajabud da'wah." Bayangkan saya Sayyidina Umar Amirul Mukminin diminta untuk kepada Nabi menyuruh dia untuk meminta Sayyid Uwais mendoakannya karena doanya dikabulkan. Jadi artinya bahwasanya orang seperti ini sangat dibutuhkan. Ketika kita mendapat musibah, mendapat masalah dalam suatu negara, kita butuh orang seperti ini, yang Allah Subhanahu wa taala mendengarkan isi hatinya. Gitu. Sehingga Sayyid Ahmad Hamadah meskipun min kibari Syafi'iyah, min kibari Qurra, tetapi tidak pernah mengambil sesuatu dari orang yang datang kepadanya. Itu tidak menerima pemberian. Jadi orang seperti ini Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Tidak bergantung kepada manusia. Karena kalau menginginkan sesuatu, Allah mengabulkan doanya. Seperti yang dialami oleh Sayyid Abdul Fattah Al-Qadi. Dia mengatakan, Allah tidak pernah kecewakan saya. Begitu terbetik dalam hatinya, ada. Yang tiap hari membaca Kunusul Asrar fi Salati ala Nabi Mukhtar. Itu seperti dalil khairat. Itu dua kali ditamati dalam sehari. Jadi orang semacam ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala
tidak lagi bergantung kepada seseorang, tidak bergantung kepada dunia, sehingga Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua urusannya, semua hidupnya. وابتدى يرد سؤال مهم: هل الكلام تعد مقياسا للحق؟ والإجابة لا. فالكلامة ليست مقياسا للحق، وذلك يعني أنني لو رأيت رجلا يمشي على الماء ويطير في الهواء فإني أعرض حمله على الكتاب والسنة، فإن وافقه فذاك وتكون كلامة بانتظار، وهي لا تعني أنه أفضل ولا تعني أي شيء إلا أنه في بداية الطريق. Jadi karamah ini seperti yang kita jelaskan dari awal, bukan merupakan mikyas al-afdaliyah. Jadi seseorang tidak bisa diukur dari karamah. Orang yang punya karamah berarti dia lebih afdal, lebih hebat, lebih bagus dari yang lain, tidak. Allah bisa saja memberi karamah kepada seseorang yang tidak salat. Allah kadang-kala membukakan kepada orang yang tidak muslim. Itu sesuai dengan sunnatul kaun. Jadi karamah ini bukan mikyas tentang afdaliyah seseorang. Oleh karena itu Sayyidi Abi Hasan Asy-Syadzili mengatakan, "Idza kashafa Allahu laka syai'an fa'aridhu 'ala kitabi was sunnah fa in wafaqa fakhushu wa illa farmihi khalfal jidar." Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala membukakan kasyf atau ilham, maka hadapkanlah kepada Al-Qur'an dengan hadis. Kalau sesuai dengan Al-Qur'an dengan hadis, silakan diambil. Kalau tidak, silakan dibuang di belakang tembok. Kenapa? Karena syariat Al-Qur'an dengan hadis, Allah Subhanahu wa taala telah menjaminnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sementara ilham tidak ada jaminan. Oleh karena itu, bisa saja Allah Subhanahu wa taala kasih karamah kepada seseorang, kemudian dia murtad atau dia tidak istiqamah. Dan ini banyak terjadi. Orang kalau sudah memiliki karamah, biasanya yang namanya manusia, roh ini selalu mau terkenal. Nafsu ini sifatnya menipu. Nafsu mengatakan, apalah artinya Anda punya karamah kalau tidak dipamerkan? Nafsu bilang, sampaikan, perlihatkan karamah Anda. Kamu kan bisa berjalan di atas air, silakan berjalan. Itu tipu daya nafsu. Jadi nafsu ini selalu menipu. Tidak mungkin Anda berjalan di atas air kalau tidak mau dipuji atau dikenal oleh seseorang. Ini sudah keluar dari ikhlas, bukan karena lillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi karamah bukanlah mikiasan afdaliyah seseorang. وهي لا تعني أنه أفضل ولا تعني أي شيء إلا أنه في بداية الطريق ويريد الله أن يثبت فؤاده وإن كان حاله مخالفا للشرع الشريف فهو شيطان لأن الشيطان أيضا يستطيع أن يجعل أحدا يمشي على الماء ويطير في الهواء. Jadi semakin banyak karamah menunjukkan dia itu wali TK. Artinya dia masih berada di awal. Jadi ada orang begitu diangkat jadi wali, dia masih TK, masih hadana. Yang namanya sekolah hadana tidak tahu apa-apa. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan karamah kepadanya, itu untuk litasbit fuad, untuk menenangkan kepadanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintainya, sehingga dikasih penghargaan kemuliaan. Tetapi para wali-wali Allah Subhanahu wa taala kalau dapat karamah itu disembunyikan, tidak dipakai. Kenapa? Takut muncul fitnah. Coba saja kalau ada orang bisa berjalan di atas air, dia pergi berjalan di atas air, orang melihatnya pasti mau juga dan ingin berguru. Kalau tidak diterima, dia akan pergi ke kuburan mencari ilmu apa saja yang penting bisa berjalan di atas air. Itu. Oleh karena itu para wali menghindari yang namanya karamah.
Bahkan di antara mereka ketika dikasih karamah, ya Allah kasih kembalikan. Supaya tidak menjadi fitnah. Dia hanya meminta istiqamah. Semoga istiqamah dalam berzikir, istiqamah dalam belajar. Ada ujian, tidak ada ujian, tetap belajar. Istiqamah dalam beribadah dan sebagainya. Itu yang mereka cari. Sehingga Sidi Maulana Abu Fathah Al-Qadi, dia mendengar semua tasbih. Kalau dia berjalan, dia mendengar tasbih rumput. Dia mendengar tasbih apa saja. Itu. Ini mewarisi ilmunya Sayyidina Daud alaihissalam. Sehingga Maulana Abu Fathah Al-Qadi ketika mendengar para tasbih, dia tidak berzikir. Dia mengatakan, ya Allah, kembalikan saya seperti semula. Itu. Saya lebih memilih berzikir daripada mendengar semua tasbih-tasbih yang ada di sekitar saya ini. Itu. Kalau kita dapat karamah seperti ini, pasti kita cerita kepada orang. Saya itu dengar semua tasbih hewan yang semua yang ada di sekitar saya bisa dengar. Dan saya tahu tasbihnya. Seperti Nabi tahu kalau kuda ini, himar ini mengeluh. Itu. Nabi SAW tahu bicaranya hewan, tahu bicaranya pohon kurma. Saya juga tahu seperti itu. Ini nafsu. Nafsu, tipu daya nafsu supaya kita terkenal dan dikenal dan banyak pengikut. Oleh karena itu di sini dikatakan, kalau tidak sesuai dengan syariat berarti itu syaitan. Itu seperti yang terjadi pada Sayyidina Maulana Ahmad bin Hanbal. Jadi ada orang terbang di udara. Kemudian orang yang melihat itu dia heran. Dia pergi kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Ya Imam, di sana ada orang terbang di udara. Jadi Maulana Ahmad bin Hanbal mengatakan, itu sandal saya, ambil, bawa ke sana. Jadi sandalnya dibawa ke sana. Pas sampai di sana orang itu langsung jatuh, jatuh ke bawah. Kenapa? Setannya lari. Itu setannya lari. Jadi bayangkan Ahmad bin Hanbal, sandalnya saja bisa mengalahkan setan. Bagaimana kalau orangnya? Itu karena berkah. Semua yang dipakai, rumahnya berberkah, sandalnya berberkah, pakaiannya berberkah, semuanya berberkah. Oleh karena itu, menjadi adat para ulama tasawuf untuk tabarruk kepada wali-wali. Itu. Karena ada yang namanya madad atau yang namanya berkah. Wal-'ibratu 'inda as-salaf as-sufiyyah bima wafaqa syar'u syar'i wal karamatu fadlun min Allah wa laysat makanatan fadlun bil afdaliyah. Walillahi yakhussu biha man syaa min ibadihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala Karim wa Razzaq wa yu'ti man yasha'u min ibadihi. Oleh karena itu kita ini hanya menjalankan tugas saja. Kita beribadah saja, puasa, membaca Al-Quran, belajar, berzikir, itu lillahi subhanahu wa ta'ala. Karamah datang, tidak ada karamah, Anda malex dakwah. Anda hanya salat, puasa, berzikir. Allah kasih karamah, alhamdulillah. Tidak kasih karamah juga alhamdulillah 2 kali. Itu kenapa? Memang tujuan kita beribadah bukan untuk mencari karamah. Tujuan kita salat, ya lillahi subhanahu wa ta'ala. Tujuan kita berzikir lillahi. Allah kasih, tidak kasih, itu bukan urusan Anda. Urusan Anda ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda khusyuk tidak khusyuk, lezat tidak lezat, ada karamah tidak ada karamah, itu bukan urusan Anda. Anda silakan berjalan, wa inna ila rabbikal muntaha. Jangan singgah sebelum sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan. Jadi kita beribadah seperti yang Allah kehendaki, bukan seperti yang kita kehendaki. Ini yang terjadi di zaman sekarang ini. Orang beribadah, berbuat, ikut ujian, lulus sesuai dengan kehendaknya.
Semua terjadi sesuai dengan kemauannya. Padahal kita ini hidup beribadah sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan sesuai dengan kehendak kita. Silakan dibaca. ثالثا لماذا تتعدد الطرق الصوفية؟ يسأل كثير من الناس عن سبب تعدد الطرق الصوفية، وهل هذا التعدد من التفرق المذموم؟ بعض الناس يجد ذلك التعدد مذعنا في التصوف والنقصان فيه، وللجواب عن هذا نقول تختلف مشارب الناس وتنوع رغباتهم وفقا لميولهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جلود مجندة فما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. Jadi di antara syubhat yang muncul, kenapa tarikat Sufiyah ini banyak sekali, beraneka ragam. Sampai sekarang ini ada lebih 1000 tarekat yang berkembang, yang sumbernya 4. Jadi sumbernya 4, Qadiriyah Sidi Abdul Qadir Al-Jalani, Dasukiyah Sidi Ibrahim Dasuki, Rifaiyah Sidi Ahmad Rifai, Syaziliyah Sidi Abi Hasan Syazili. Kemudian berpencar-pencar, banyak cabang. Sama dengan Mazhabul Arba'ah, Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, Hambali. Syafi'iyah ada namanya Nawawiyah, itu pengikut Imam Nawawi. Pengikut Imam Rifai, Imam Rafi'i, Imam Ibnu Hajar. Jadi berbedanya tulukut tasawuf ini sunnatullah subhanahu wa ta'ala. Karena para sahabat juga berbeda tabiat. Jadi di antara sahabat ada yang tabiatnya keras, seperti Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar, iza takallama asma, wa iza daraba auja, wa iza masya asra. Jadi kalau berbicara, suaranya keras, tegas. Kalau berjalan, berjalan dengan cepat. Kalau dia memukul, itu auja. Anda kesakitan. Jadi ada orang tipenya seperti Sayyidina Umar. Itu. Kita melihat Sayyidina Nuh alaihissalam. Rabbi la tazara alal ardi minal kafirina dayyara. Jadi Nabi Nuh itu keras. Itu. Dia berdoa supaya orang kafir semua dimatikan. Itu. Innaka intazarhum yudillu ibadaka walam yalidu illa fajiran kafara. Mereka itu kalau ya Allah kau biarkan hidup, tidak ada yang lahir kecuali orang kafir juga. Gitu. Berbeda dengan Sayyidina Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Taif. Itu dilempari sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam lari ke bustan berlindung di sana. Sehingga datanglah malaikat Jibril. Saya ini utusan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada apa? Kalau kau menginginkan orang-orang yang melempar kamu itu, saya bisa binasakan dan hancurkan mereka. Kata Nabi, jangan. Semoga di antara anak cucu mereka ada satu orang yang muslim. Coba bayangkan, bukan mereka. Semoga ada nanti anak cucu mereka satu orang yang muslim. Kalau ada satu orang yang muslim, alhamdulillah. Mungkin satu orang ini akan berkembang. Itu. Beda dengan Sayyidina Nuh. Itu. Ketika berdakwah, itu
dia berdoa supaya jangan dibiarkan orang-orang kafir ini hidup. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu hatinya layyin, lembut, dan badannya ringan. Kalau salat membaca Al-Quran, hampir kita tidak mendengar suara bacaan. Yang kita dengar adalah suara tangisan. Oleh karena itu ketika Sayyidina Rasulullah SAW sakit di akhir haidnya, berkata kepada Sayyidah Aisyah, "Mur Abu Bakar ayusalli bin nas." Jadi suruh Abu Bakar itu jadi imam, gantikan saya. Apa kata Sayyidah Aisyah? Abu Bakar itu tidak bisa dengar suaranya kalau dia imam. Bagaimana mau menjadi imam? Karena kalau dia baca Al-Quran pasti dia menangis. Itu. Suruh saya Sayyidina Umar untuk menjadi imam. Tapi Nabi mengatakan mur Sayyidina Abu Bakar ayusalliya bin nas. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu rahmah, itu lain, beda dengan Sayyidina Umar. Imam Ali fisiknya kuat dan suka bercanda. Itulah tabiatnya. Dia alim fuqaha min afqahis sahaba. Sayyidina Nuaiman itu suka bercanda, banyak lucu-lucunya, banyak ketawanya, sehingga sering sekali mengerjai Nabi. Itu. Tapi Nabi ketawa saja. Akhirnya Nabi mengatakan, yadkhulul jannah wa huwa yadhak. Dia masuk surga sambil ketawa. Itulah tipe-tipe sahabat berbeda-beda. Oleh karena itu tarekat sufi juga berbeda-beda. Tibekan sesuai dengan perbedaan kecenderungan para sahabat. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ashabi kan nujum ayyuhum ihtaraitum ihtaraitum. Sahabat saya ini seperti bintang-bintang di langit. Siapa saja yang kau ikuti, kamu selamat dan mendapat petunjuk. Oleh karena itu tarekat tasawuf berbeda-beda. Itu karena kecenderungan manusia. Itu. Sayyidina Imam Ali itu lebih menonjol di bidang ilmu, bidang fikih. Ana madinatul ilm wa babu wa aliun babuha. Jadi saya kata Nabi, saya ini madinatul ilmu dan Ali pintunya. Yang menginginkan ilmu silakan mengikut Sayyidina Ali. Silakan masuk ke tarekat yang dibawa oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Itulah sebabnya para tarekat berbeda-beda. Ada yang sampai dengan salat, ada yang sampai dengan puasa, ada yang sampai dengan haji, ada yang sampai dengan ilmu, ada yang sampai dengan bacaan Al-Quran, ada yang sampai dengan sedekah, ada yang sampai dengan silaturahim, ada yang sampai dengan membantu seseorang. Itu sehingga at-turuqu ilallahi biada di anfasil khalaik. Jadi tarekat untuk sampai kepada Allah sesuai dengan jumlah nafas manusia. Karena setiap manusia punya kecenderungan masing-masing. Ada orang cenderung hafal membaca Al-Quran. Ada orang kecenderungan baca salawat. Ada orang cenderung menyumbang. Ada orang suka membantu dan seterusnya. Mereka itu sampai sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Wa kana hadha tafawut bil masyahid bi simati asrin nubuwati. وقد اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في فضائلهم ومشاربهم. وكان سيدنا أبو بكر الصديق رجلا رقيقا أسيفا لا يكاد يسمع صوت قراءته من صوت بكائه. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر ويصلي للناس. وقالت عائشة فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر وليصلي للناس.
ففعلت حفصة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إن كنا لأنتن سواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي للناس وقالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا. Jadi Sayyidina Abu Bakar ini hatinya rakik, dia lembut. Kalau membaca Al-Quran itu menangis, kalau salat menangis. Beda dengan Sayyidina Umar, fisiknya besar, kuat, suaranya lantang, kalau berjalan cepat-cepat, kalau memukul pasti itu membuat orang kesakitan. Semua perbedaan sahabat ini itulah yang dibawa oleh para ulama-ulama tasawuf, sehingga berbeda-beda dalam mengembangkan tasawuf. Kita melihat ada tasawuf yang berkembang sekarang ini. Kalau Anda masuk dalam dunia tasawuf ini, mengambil wirid, Anda diberi benda yang beratnya 2 kilo. Kemudian Anda simpan di leher dan Anda berjalan bawa kemana-mana. Supaya ketika Anda berjalan, Anda tunduk terus begini, tidak mengangkat, itu memalingkan pandangan dari yang haram. Itu. Ini ada semacam syiddah. Di sisi lain, umpamanya kita di Syasilia, kalau Anda masuk Syasilia, Anda diberi wirid. Baca wirid ini sebulan, selesai, melapor, saya sudah selesai, kasih wirid lain. Seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kalau ada sahabat datang mengeluh, ya Rasulullah, saya punya masalah seperti begini, Nabi bilang baca doa ini, setelah 3 hari datang menghadap lagi. Itu karena sahabat berbeda-beda, kecenderungan masing-masing berbeda-beda, sehingga tarekat tasawuf juga berbeda-beda. Tapi semuanya benar. Itu meskipun ada yang sesuai dengan sunnah, ada yang dilakukan Nabi, ada yang tidak dilakukan Nabi, tapi itu ialah ijtihad. Itu ijtihad. Ijtihad mereka dalam mencari kebenaran, sama dengan mazhabul arba'ah. Itu mereka berijtihad. Kalau tidak ada nas, istimbat dari Al-Quran dengan hadis. Sehingga Sayyidi Ali Khawwas, itu gurunya Imam Sya'rani. Ketika masuk tasawuf, itu diperintahkan gurunya setiap malam untuk membersihkan hammam masjid, itu ke WC masjid, dan kandang sapi. Jadi kotoran kandang sapi itu dibersihkan. Jadi tengah malam dibersihkan, selesai sebelum subuh. Sebelum subuh pulang ke rumah, mandi, siap-siap pergi salat. Itu dilakukan. Jadi kalau kita ke masjid, alhamdulillah masjid sudah semuanya harum dan bersih. Tidak seperti sekarang kalau kita ke masjid semuanya bau kencing dan banyak kotoran. Ini tidak. Jadi masjid sebelum orang datang sudah bersih. Jadi kandang sapi, kotoran itu sudah bersih semuanya. Itulah cara mereka untuk mengalahkan nafsu. Coba bayangkan saja kalau Anda datang kepada saya, ambil tarekat Syasilia, saya bilang, pergi bersihkan hammam yang ada di masjid-masjid. Anda mengatakan, tarekat apa ini? Dan Anda, nafsu Anda pasti mengatakan, tidak usah. Kenapa Anda disuruh seperti begini? Di sinilah Anda, apakah mampu mengalahkan nafsu atau tidak? Seperti yang dilakukan oleh Sayyidi Ali Khawwas. Dan dia lakukan. Sehingga Sayyidi Ali Khawwas ini, dia ummi. Tidak bisa membaca. Kemudian tidak hafal Al-Quran. Tetapi setelah menjalani hidup ini, dia menjadi kibaril aulia dan tidak pernah salah dalam fatwa. Tidak ada satu fatwanya yang salah. Karena nur yang ada di dalam hatinya begitu bersih. Jadi semakin bersih nur yang ada dalam hati, semakin sedikit kesalahan.
Itulah Syekh Maulana Ali Khawas, guru Sidi Imam Sya'rani. Insyaallah kita berhenti sampai di sini. Kalau ada yang kurang jelas, yang mau bertanya silahkan. Itu kalau yang mau bertanya silahkan.